Pemeriksa meminta pasien untuk membuka pakaian bagian atas dan berbaring dengan rileks, lalu lakukan inspeksi umum dari kepala hingga kaki, lalu dilanjutkan dengan toraks. Perhatikan simetrisasi toraks, bentuk dada, dan pergerakan dinding dada saat pasien bernafas, dan perhatikan pula apabila ada deformitas seperti deformitas dinding prekordial atau keadaan asimetris. Perhatikan pula interaksi interkostal dan substernal, kemudian identifikasi letak ictus cordis. Perhatikan pula pulsasi daerah prekordial epigastrium. Kemudian pemeriksaan JVP minta pasien berbaring dengan kepala dengan sudut 30 derajat. Kemudian minta pasien dengan rileks memutar kepala pasien ke arah kiri dengan menggunakan penlight yang diarahkan secara tangensial. Identifikasikan vena jugularis externa dan interna. Lalu fokus ke vena jugularis interna externa. Kemudian carilah angulus sterni, lalu pasang penggaris tegak lurus horizontal yang memotong angulus sterni. Identifikasi puncak pulsasi vena jugularis interna dan hubungkan ke penggaris pertama. Ukur jarak vertikal dari angulus sterni sampai puncak pulsasi vena jugularis interna. Selanjutnya lakukanlah palpasi. Dimulai dengan pemeriksaan palpasi pada apex cordis. Letakkan tangan pada prekordium dengan ujung-ujung jari ke arah lateral hemitoraks. Telusuri ictus cordis ke arah medial. Perhatikan lokasi ictus cordis. Bila teraba, palpasi dengan dua jari. Tentukan lebar, kuat angkat irama ictus cordis. Jika saat terlentang ictus cordis tidak dapat diperiksa, maka minta pasien untuk mengubah posisi ke arah lateral decubitus, kemudian palpasi daerah basis cordis. Selanjutnya lakukan palpasi epigastrium dengan menggunakan jari telunjuk di bawah processus xiphoideus dan tentukan pulsasinya. Bila terlihat pulsasi, perlu dipertimbangkan adanya pembesaran ventrikel kanan yang teraba pada dinding inferior jantung. Kemudian konfirmasi dengan palpasi pada ICS 3, 4, dan 5 di linea parasternalis sinistra. Pertimbangkan pula adanya aneurisma aorta abdominalis dan pulsasi aorta abdominalis yang sering terlihat pada pasien kurus. Kemudian lanjutkanlah dengan palpasi dinding dada untuk mengetahui adanya tonjolan pada dinding dada atau tumor pada dinding dada. Kemudian lakukan perkusi jantung. Yang pertama, cari batas kanan jantung dengan menentukan batas paruh hepar pada linea medioclavicularis dextra. Setelah ditemukan suara dal, kemudian naik 1 ICS, lalu lakukan perkusi ke arah medial dan tentukan batas jantung kanan relatif dan absolut. Normalnya batas jantung relatif sekitar 4 hingga 5 cm dari linea midsternum. Selanjutnya menentukan batas kiri jantung dengan cara tarik garis sejajar dari batas kanan jantung ke linea mid-axillaris sinistra kurang lebih ICS 4 atau 5. Ketuk dari arah lateral ke arah medial sampai menemukan suara dal. Batas jantung kiri relatif ada di linea medioclavicularis sinistra atau lebih medial. Selanjutnya lakukanlah auskultasi dengan menggunakan sisi membran. Letakkan stetoskop di setiap area katup jantung. Yang pertama di katup aorta, yaitu di ICS 2 linea parasternalis dextra. Kemudian di katup pulmonal di ICS 2 linea parasternalis sinistra. Kemudian letakkan di katup trikuspid yang berada di ICS 4 linea sternalis sinistra. Dan kemudian katup mitral berada di ICS 5, 1 cm medial dari linea medioclavicularis sinistra. Tentukan bunyi S1 dan S2 setiap katup dan tentukan apakah bunyi jantung murni atau ada murmur.